Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di dieu arurang bade maparkeun materi analisis kadar lemak. Nami abi Asifah Anwalia Fuziani. Nami abi Muhammad Ardi Putra Prasetyo. Nami abi Nurul Azizah Kusuma Dewi. Nami abi Reni Juliani. Ilujeng nyakseni. Lipid merupakan suatu substansi biologis yang larut dalam pelarut nonpolar, yaitu kloroform, eter, dan benzen. Lipid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada trigliserida, yaitu lemak dan minyak. Yang kedua ada fosfolipid, gliserol, asam lemak, dan fosfat. Dan yang ketiga ada steroid, yaitu lemak yang tidak terhidrolisis. Klasifikasi lipid. Lipid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lipid sederhana, terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, contohnya lemak dan malam atau wax. Yang kedua ada lipid kompleks, terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, contohnya fosfolipid, lipid yang mengikat gugus fosfor, glikolipid, lipid yang mengikat glikogen, sulfolipid, lipid yang mengikat sulfat, aminolipid, lipid yang mengikat asam amino, dan lipoprotein, lipid yang mengikat protein. Yang ketiga ada lipid prekursor dan derivatnya, terbentuk dari turunan atau derivat asam lemak, contohnya asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton body, lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Pengertian lemak dan minyak merupakan suatu makromolekul dari ester trigliserida yang terbentuk melalui reaksi kondensasi. Minyak dan lemak terbentuk dari asam karboksilat yaitu asam lemak dan trialkohol yaitu gliserol. Di sini ada reaksi pembentukan trigliserida. Terbentuk dari gliserol yang direaksikan dengan asam lemak yang menghasilkan trigliserida dan air. Trigliserida adalah lemak atau minyak. Reaksi yang terjadi adalah reaksi kondensasi dan hidrolisis. Asam lemak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Umumnya berbentuk padat. Contohnya ada susu murni, mentega, minyak kelapa, minyak sawit, dan daging merah. Yang kedua ada asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Umumnya berbentuk cair pada suhu ruangan, namun dapat berubah menjadi padat jika disimpan pada lemari pendingin. Contohnya pada bahan nabati seperti minyak, sayur, alpukat, dan ikan-ikanan. Berikut adalah struktur dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Bisa dilihat bahwa asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap. Lemak tak jenuh terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama monounsaturated. Asam lemak ini memiliki 1 ikatan rangkap. Yang kedua polyunsaturated. Asam lemak ini memiliki 2 ikatan atau lebih ikatan rangkap. Yang ketiga, eicosanoid. Senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eicosa polinoat yang terdiri dari 20 karbon. Contoh dari asam lemak jenuh adalah asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat. Dilihat dari tabel di atas, semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik lelehnya. Contoh dari asam lemak tak jenuh, asam palmitoleat, asam oleat, asam linolenat, asam linoleat. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan semakin banyak ikatan rangkapnya, maka semakin rendah titik lelehnya. Penamaan asam lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti oleh nama asam lemak. Contoh pertama ada C17H33 bernama asam oleat. Ada 3 asam oleat menjadi trioleat sehingga namanya gliserin trioleat. Contoh selanjutnya nama asamnya berbeda-beda. Yang pertama ada C11H23 bernama asam laurat. Yang kedua C15H31 bernama asam palmitat. Yang ketiga C17H35 bernama asam stearat. Asam pertama dan kedua diganti akhiran atnya menjadi O sehingga asam laurat menjadi lauro, asam palmitat menjadi palmito.
sehingga namanya menjadi gliserin lauropalmitostearat. Perbedaan lemak dan minyak. Lemak berwujud padat tersusun atas asam lemak jenuh. Ikatannya tunggal, umumnya berasal dari hewan, contohnya asam stearat dan asam palmitat. Sedangkan minyak berwujud cair, tersusun atas asam lemak jenuh yang memiliki ikatan rangkap sehingga kerapatan molekulnya menurun dan titik lelehnya rendah. Umumnya berasal dari tumbuhan, contohnya asam linolenat, asam oleat, dan asam linoleat. Reaksi-reaksi pada lemak dan minyak. Yang pertama ada reaksi hidrolisis, yaitu reaksi antara asam lemak dengan air menghasilkan gliserol dan tristearat. Hidrolisis lemak di laboratorium menggunakan bantuan asam pekat, sedangkan hidrolisis di dalam tubuh menggunakan bantuan enzim lipase. Yang kedua ada reaksi saponifikasi atau penyabunan, yaitu reaksi antara asam lemak dengan basa menghasilkan gliserol dan sabun. Jika reaksi menggunakan NaOH, hasilnya deterjen, sedangkan reaksi menggunakan KOH menghasilkan sabun. Gliseril tristearat ditambah NaOH menjadi gliserol dan sabun deterjen. Yang ketiga ada reaksi hidrogenasi lemak, yaitu reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap dari ikatan rangkap asam lemak. Contohnya gliseril trilinoleat bereaksi dengan H2 dan Ni menghasilkan gliseril tristearat. Yang keempat, ada reaksi halogenisasi. Reaksi adisi antara asam lemak tidak jenuh dengan golongan halogen menghasilkan asam lemak jenuh. Contohnya, asam lemak tak jenuh direaksikan dengan Br2, di mana Br- akan menyerang atom C, dan setelah atom H lepas dari atom C, atom H akan bereaksi dengan Br+. Yang kelima ada reaksi esterifikasi. Proses konvensi asam lemak bebas dengan bantuan gliserol menjadi metil ester. Contohnya gliserol yang direaksikan dengan asam stearat menghasilkan gliseril tristearat dan air. Yang keenam ada reaksi oksidasi. Reaksi antara asam lemak tidak jenuh dengan oksigen yang menghasilkan radikal bebas. Untuk contohnya, mari kita lihat video yang berikut ini. Selanjutnya reaksi oksidasi lemak, di mana bisa kalian lihat bahwa lipid yang tidak jenuh atau yang memiliki ikatan rangkap, yaitu yang di sebelah sini, akan bereaksi dengan OH sehingga terjadi reaksi inisiasi. Reaksi inisiasi adalah reaksi terlepasnya atom hidrogen dari asam lemak karena adanya cahaya, panas, ataupun ion logam, sehingga akan terbentuk radikal bebas dengan melepaskan H2O. Di mana di sini bisa kalian lihat H yang putusnya itu adalah yang di sebelah sini, dan dia akan bereaksi dengan OH- dan menghasilkan reaksi sampingnya adalah H2O. Kemudian dilanjutkan tahap yang kedua adalah propagasi. Propagasi merupakan suatu reaksi radikal bebas dengan oksigen dari udara yang membentuk radikal bebas peroksida yang bersifat tidak stabil. Di sini bisa kalian lihat bahwa oksigen yang didapat dari udara akan bereaksi dengan radikal bebas hasil dari tahapan inisiasi dan menghasilkan radikal lipid peroksida yang tidak stabil. Tahap yang ketiga adalah terminasi, yaitu reaksi penggabungan radikal-radikal bebas yang bersifat tidak stabil tadi membentuk radikal bebas yang lebih stabil lagi yang merupakan sebuah peroksida lipid. Penyebabnya, terdapat 3 macam ketengikan pada lemak atau minyak dalam bahan pangan, yaitu 1. Hidrolitik, 2. Oksidatif, dan ketiga adalah ketonik. Ikan hidrolitik, suatu minyak atau lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak dengan bantuan air. Reaksi hidrolisis dibantu oleh enzim lipase dan merupakan reaksi yang umum terjadi, karena enzim lipase terdapat pada berbagai jaringan yang mengandung minyak atau lemak. Hidrolisis dapat menurunkan mutu lemak atau minyak goreng dan menghasilkan asam lemak dengan rantai yang lebih pendek. Pengikan oksidatif.
Ketengikan oksidatif pada minyak atau lemak disebabkan oleh otooksidasi radikal bebas pada molekul asam lemak tidak jenuh dalam minyak atau lemak. Radikal bebas bersama dengan oksigen akan membentuk peroksida yang aktif yang dapat membentuk hidroperoksida yang bersifat tidak stabil dan mudah tereduksi rantai karbonnya menjadi lebih pendek oleh radiasi panas, katalis logam, atau enzim. Yang terakhir adalah ketengikan ketonik. Ketengikan ketonik dapat terjadi karena adanya kontaminasi pada minyak atau lemak dengan jamur tertentu, dan sedikit air yang membebaskan asam lemak jenuh rantai pendek. Hasil kontaminasi tersebut akan menyebabkan ketengikan ketonik, yang akan teroksidasi membentuk karbon non-metil keton, asam lemak yang berantai pendek, dan alkohol alifatik. Karena dengan penerapan dalam mencegah autooksidasi lipid, yang pertama yaitu wadah penyimpanan yang tertutup, kedap udara, dan tidak terekspos cahaya serta memastikan kelembapan tidak kurang dari 0,3. Kemudian, penambahan antioksidan yang menghambat terbentuknya senyawa peroksida dan menghalangi radikal bebas untuk masuk pada rantai asam lemak. Kemudian, aktivasi enzim dengan memanaskan minyak atau lemak terlebih dahulu. Dan yang terakhir, menyimpan bahan-bahan berlemak atau minyak dari logam-logam berat yang reaktif. Salah satu penerapan pada produk pangan yaitu dengan penambahan gas nitrogen ke dalam kemasan. Hal tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya kontak oksigen sehingga mencegah terjadinya autooksidasi. Fungsi lemak dalam tubuh. Yang pertama, untuk membantu penyerapan sejumlah vitamin, sumber energi bagi tubuh, membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut, menjaga agar tubuh tetap hangat, sebagai pembangun atau membentuk susunan tubuh, penghasil asam lemak esensial, pelumas di antara persendian, dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Fungsi lemak dalam bahan pangan, yang pertama sumber energi, yang kedua menghemat protein, yang ketiga membuat rasa kenyang lebih lama, yang keempat memberi cita rasa, dan yang kelima memberi zat gizi lain yang dibutuhkan tubuh. Yang mecah lemak itu enzim lipase dibantu sama asam empedu. Habis lemak dipecah jadi asam lemak sama gliserol, terus lanjutlah diproses di dalam saluran cerna. Diserap sama usus, dibawa sama darah ke hati, disimpan di jaringan adiposa buat cadangan energi itu. Ibarat kalau badan lo mobil, lemak itu kayak cadangan bensin. Sewaktu-waktu bisa dipakai buat bahan bakar kalau bahan bakar utama di tangki menipis. Selanjutnya ada AKG. AKG merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsinya untuk menilai kecukupan gizi pada seseorang, merencanakan pemberian makanan, merencanakan penyediaan pangan untuk pedoman gizi makanan yang baik, dan sebagai bahan ajar pendidikan gizi. Selanjutnya ada tabel AKG untuk laki-laki pada usia 16 hingga 18 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.675. Sedangkan untuk perempuan pada usia 16 hingga 18 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.125. Perhitungan AKG yaitu 10 sampai dengan 25% dikali kebutuhan kalori per hari. 10 hingga 25% di sini merupakan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mana batas maksimal dan batas maksimum seseorang untuk kebutuhan lemaknya per hari. Contohnya ada Jeffrey memerlukan 20% lemak per hari dengan kebutuhan kalori per harinya 2.725. Berapa gram lemak yang harus dikonsumsi Jeffrey per hari? Maka jawabannya 60,55 gram per hari. Itu didapatkan dari 20% dikali 2.725 menghasilkan 545 kalori. Sedangkan 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Maka
545 dibagi 9 menghasilkan 60,55. Di sini ada jika kekurangan dan kelebihan lemak. Jika kekurangan, maka penyembuhan luka yang lambat, mengganggu sistem saraf dan penglihatan, depresi, kekurangan berbagai vitamin, sering merasa kedinginan, mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sedangkan jika kelebihan, maka darah dipenuhi oleh lemak, berat badan bertambah, kadar kolesterol dalam darah meningkat, gangguan pencernaan, mengantuk setelah makan, dan sulit berkonsentrasi. Metode yang digunakan pada analisis kadar lemak terbagi menjadi dua, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif meliputi uji kelarutan lipid, uji pembentukan emulsi, uji keasapan minyak, uji sifat ketidakjenuhan minyak, uji penyabunan minyak, uji kolesterol, dan uji kristal kolesterol. Sedangkan uji kuantitatif meliputi ekstraksi solven, ekstraksi non-solven, dan metode instrumen. Selanjutnya, uji kualitatif lemak. Yang pertama, uji kelarutan lipid. Pengujian minyak dalam air yang akan membentuk emulsi yang tidak stabil. Yang kedua, pembentukan emulsi. Jika sampel direaksikan dengan air dan terpisah, maka reaksi menunjukkan positif mengandung lemak. Yang ketiga, uji keasaman minyak. Jika minyak murni, maka netral, sedangkan jika minyaknya tengik, maka asam. Yang keempat, ada uji sifat ketidakjenuhan minyak. Untuk menguji keberadaan ikatan rangkap asam lemak dari sampel dengan penambahan air brom. Semakin banyak air brom yang digunakan, maka jumlah ikatan semakin banyak. Selanjutnya, uji penyabunan minyak. Lemak dari sampel akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Hasil positif jika terbentuk sabun atau sampel berbusa saat ditambahkan basa. Lalu uji kolesterol. Sampel ditambahkan reaksi Lieberman-Burkhardt. Bila positif, maka menunjukkan perubahan warna dari merah menjadi biru dan hijau. Selanjutnya, uji kristal kolesterol. Pengamatan kristal lemak dari sampel yang sudah ditambahkan alkohol. Pengamatan dilakukan melalui mikroskop. Ada uji kuantitatif lemak, dibagi menjadi 3, yaitu ekstraksi dengan pelarut, ekstraksi tanpa pelarut, dan instrumennya. Ekstraksi dengan pelarut meliputi bulk solvent extraction, semi-continuous bulk solvent extraction, continuous solvent extraction, accelerated solvent extraction, supercritical fluid extraction. Sedangkan ekstraksi tanpa pelarut meliputi metode Buck-Buck, metode Gerber, metode deterjen. Dan di sini ada instrumennya. Ekstraksi dengan pelarut, ekstraksi solvent. Yang pertama ada bulk solvent extraction. Sampel ditambah pelarut organik dalam corong pisah. Kemudian air dan pelarut yang melarutkan lemak terpisah. Lalu air dipisahkan sedangkan pelarut diuapkan. Maka didapat lemak dari sampel. Hitung persen lemak dengan cara massa akhir per massa sampel kali 100%. Selanjutnya ada semi-continuous bulk solvent extraction. Ekstraksi sampel dengan pelarut organik menggunakan metode Socklete dan Weibull. Selanjutnya ada continuous solvent extraction menggunakan metode Goldfish. Metode ini hampir sama dengan Socklete, tetapi pelarut yang digunakan hanya melewati sampel, bukan merendam sampel. Selanjutnya ada accelerated solvent extraction. Ekstraksi dengan suhu dan tekanan tinggi, sehingga pelarut yang digunakan lebih sedikit. Terakhir ada supercritical fluid extraction. Ekstraksi menggunakan alat khusus dan cairan pelarut CO2 superkritikal, dipanaskan dan diberi tekanan tinggi. CO2 menembus sampel dan mengekstraksi lemak. Air dan lemak akan terpisah ketika suhu dan tekanan kembali diturunkan, kemudian lemak ditimbang. Selanjutnya ada ekstraksi solvent tanpa pelarut. Yang pertama ada metode Babcock. Sampel lemak cair dimasukkan ke dalam botol Babcock, ditambahkan asam sulfat, protein sampel pecah, lemak terpisah. Lalu disentrifugasi pada suhu 55-60 derajat Celcius. Kemudian lemak naik ke leher botol, dibaca kadar lemaknya. Yang kedua ada metode Gerber. Metode ini mirip dengan metode Babcock, tapi menggunakan campuran asam sulfat dan isoamil alkohol. Metode ini lebih cepat dan sederhana, khusus untuk sampel susu. Kemudian ada metode deterjen. Sampel ditambahkan dengan surfaktan atau deterjen dalam botol Babcock.
lemak terpisah dari sampel. Lalu botol disentrifugasi, lemak akan berada di bagian leher botol. Baca skalanya. Dan terakhir ada metode Mongenier. Sampel ditambahkan dengan C2H5OH atau etanol dan NH4OH atau amonium hidroksida ke dalam tabung Mongenier. Diekstraksi menggunakan campuran ethyl ether dan petroleum ether 1:1. Pelarut dan lemak terpisah. Pelarut diuapkan, lemak ditimbang. Selanjutnya penentuan pelarut pada ekstraksi lemak. Jika sampelnya trigliserida yang bersifat nonpolar, maka diekstraksi oleh pelarut nonpolar, contohnya heksan atau petroleum ether. Yang kedua, jika sampelnya glikopida yang bersifat polar, maka diekstraksi oleh pelarut polar, contohnya alkohol. Jika sampelnya lecitin, diekstraksi oleh pelarut yang sedikit asam, contohnya alkohol. Sedangkan jika sampelnya fosfolipid yang bersifat polar, asam, dan tidak larut dalam alkohol, maka diekstraksi oleh pelarut yang polar dan asam, contohnya kloroform. Preparasi sampel. Yang pertama ada pengeringan sampel pada suhu 105-110 derajat Celcius. Karena pelarut organik tidak bisa menembus dengan baik bila ada air. Kemudian, sampel lemak yang membentuk kompleks dengan protein atau lipoprotein. Harus dilakukan pemutusan ikatan antara lemak dan komponen non-lemak sebelum ekstraksi solvent. Pengecilan atau penghalusan ukuran partikel dilakukan untuk menghasilkan sampel yang homogen dan meningkatkan luas permukaan. Sampel dengan air terikat kuat harus dihidrolisis terlebih dahulu untuk melepaskan lemak terikat dengan cara diges menggunakan HCl 3 normal selama 1 jam. Metode Weibull. Metode ini digunakan untuk sampel air terikat kuat, sehingga sampel harus dihidrolisis dengan asam dan panas terlebih dahulu untuk menghilangkan air yang terikat secara kuat pada sampel. Prinsip dari metode Weibull yaitu dilakukan ekstraksi lemak dengan pelarut nonpolar setelah sampel dihidrolisis dalam suasana asam untuk membebaskan lemak yang terikat. Sampel susu dapat dihidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak dapat larut dalam pelarut organik atau heksan dengan coklat. Dengan proses destilasi akan diperoleh lemak dan heksan murni. Lemak yang tertinggal melalui proses pengeringan kurang lebih 105 derajat Celcius dan ditimbang hingga didapat bobot yang tetap. Metode Sochlet berfungsi untuk ekstraksi senyawa dari campuran padat cair atau memisahkan suatu komponen dalam suatu padatan dengan menggunakan suatu pelarut cair. Contoh sampel air bebas yaitu biskuit, keripik, dan lain-lain. Prinsip dari metode ini adalah lemak diekstrak dengan pelarut lemak yang bersifat nonpolar seperti petroleum ether atau PE, petroleum benzena, dan lain-lain. Berat lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya atau menguapkan pelarut dengan pemanasan. Dan bahan yang digunakan, pertama ada alat, yaitu kertas saring, labu lemak, alat Sochlet, pemanas listrik, oven, dan neraca. Sedangkan bahannya N-heksan, kapas bebas lemak, dan sampel. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan di video prosedur metode Sochlet. Prosedur pertama uji lemak menggunakan metode Sochlet yaitu mengeringkan labu lemak di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Tujuan dari pengovenan tersebut adalah untuk mensterilkan labu lemak dan menguapkan air yang terdapat dalam labu lemak agar tidak mempengaruhi penimbangan. Labu lemak yang sudah dipanaskan di dalam oven kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit untuk menghilangkan kadar air yang masih terdapat pada labu lemak. Kemudian labu lemak ditimbang. Proses pengeringan labu lemak dilakukan secara berulang hingga mencapai berat yang konstan. Kemudian berat tersebut dicatat sebagai berat labu lemak kosong atau A. Kemudian sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 2-10 gram. Proses penghalusan sampel
bertujuan untuk memperkecil luas permukaan sampel sehingga proses ekstraksi lebih cepat dan semakin mudah pelarut dalam melarutkan lemak serta meningkatkan laju reaksi sehingga rendemen ekstrak yang dihasilkan akan semakin besar. Sampel yang sudah dihaluskan dan ditimbang kemudian dibungkus menggunakan kertas saring kasar atau whitman atau juga menggunakan selongsong supaya sampel tidak bercampur dengan pelarut secara langsung. Selanjutnya, soklet aparatus dirangkai dan dialirkan air pendingin dalam kondensor. Air pendingin tersebut berfungsi untuk mendinginkan uap pelarut menjadi bentuk cair. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam labu ekstraksi dan ditambahkan pelarut hingga pelarut mengalir ke labu lemak bagian bawah, kemudian dipanaskan sesuai dengan titik didih pelarut. Proses ekstraksi dijalankan selama 4-8 jam sesuai dengan kandungan lemak yang terdapat di dalam sampel. Dan proses ekstraksi dihentikan ketika pelarut dalam labu ekstraksi berubah menjadi bersih, karena lemak yang terkandung di dalam sampel sudah terekstrak semua. Proses selanjutnya yaitu penyulingan pelarut dengan pemanasan selama 30 menit hingga pelarut berpindah dari labu lemak ke labu ekstraksi. Penyulingan pelarut berfungsi untuk memisahkan pelarut dan lemak. Setelah proses penyulingan pelarut selesai, labu lemak dapat dilepaskan dari rangkaian soklet untuk dikeringkan. Labu lemak yang berisi ekstrak lemak kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Pengeringan tersebut bertujuan untuk menghilangkan air atau pelarut yang terdapat pada labu lemak dan sampel. Labu lemak yang berisi ekstrak lemak yang sudah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit dan dilakukan penimbangan. Proses pengeringan labu lemak dilakukan secara berulang hingga mencapai berat yang konstan, dan catat hasil penimbangan sebagai berat kering labu lemak dan sampel atau B.